Assalamualaikum Sobat Smart. Nah, ini kita mulai gimana caranya tutorial rumus-rumus pada Excel yang biasa digunakan untuk admin kantor. Langsung aja. Yang pertama, kita bisa membuat sebuah kolom. Nah, kolomnya seperti apa? Dalam Excel, kolom itu seperti apa? Nah, ini kita contohkan seperti ini ya. Kita blok, terus klik kanan, kita format cell. Terus nih ada nih border, bagian bordernya. Kita klik yang outline inside. Nah, ada batas-batasan di setiap kolom dan baris. Ini bisa kita atur. Nah, seperti ini. Yang kedua itu rumus lower. Berfungsi sebagai merubah huruf besar menjadi huruf kecil semua. Sebagai contoh, kita contohkan sama dengan lower. Nah nih, tulisannya lower. Terus buka kurung. Kita klik aja nih yang ini. Terus tutup kurung, enter. Nah, huruf yang besar ini bisa menjadi semuanya kecil. Nah, selanjutnya yang ketiga itu proper. Proper itu merubah awal kata menjadi huruf besar dan sisanya huruf kecil. Nah, kita contohkan seperti ini. Sama dengan rumusnya proper. Nih, buka kurung, kita klik aja ini. Terus tutup kurung, enter. Nah, nih awalnya itu besar, terus sisanya kecil. Awalnya besar, sisanya kecil di per setiap katanya. Nah, kemudian upper kita contohkan sama dengan upper. Kita klik nih, tutup kurung, enter. Nah, huruf yang kecil-kecil ini berubah menjadi huruf besar semua. Ini fungsi dari rumus upper. Selanjutnya kita cara untuk membuat nomor ya. Biasanya orang terus 1, ini kemudian 2, habis itu baru ditarik ya. Ditarik ke bawah gitu. Diblok dulu terus ditarik ke bawah, biasanya begitu orang-orang. Nah, tetapi ada rumusnya nih. Rumusnya itu, nah ini 1, yang kedua itu sama dengan atas, terus tambah 1, enter. Nah nih, ini tinggal tarik aja nih. Nih, udah lanjut aja gitu. Berikutnya untuk rumus Excel yang konta. Nah, rumus konta ini berfungsi sebagai menghitung berapa jumlah kolom ini yang berisi. Jadi coba kita aplikasikan ya sobat. Sama dengan konta. Nah, terus kita blok aja nih dari awal untuk mencari yang mana yang nilai yang belum terisi atau jumlah nilai yang sudah berisi. Nah, jadi jumlah nilai yang sudah berisi itu ada 7. Ini mending karena sedikit nilainya. Jadi kalau misalnya banyak nilainya dan nilai yang kosong itu banyak, jadi kita gampang untuk mengetahuinya. Tarik aja ke samping, bakal ketahuan. Oke. Berikutnya fungsi sum. Fungsi sum adalah penjumlahan data atau semua angka yang sudah kita menjadikan dokumen. Jadi kita aplikasikan sama dengan sum, terus blok dari 90 sampai ini, terus tutup kurung, enter. Dan nah ini jumlahnya, kita tarik ke samping, bakal sama dengan rumusnya, kita copy aja. Berikutnya rumus average. Average ini berfungsi untuk nilai rata-rata. Untuk mahasiswa Anissa Sajidah dengan kuliahnya matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kita mencari nilai rata-ratanya itu dengan cara rumus dengan cara rumus ini, kita klik yang di sini, terus sama dengan average. Terus ini kita blok dari yang matematika bagian Anissa Sajidah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Terus kita tutup kurung, enter. Nah, hasilnya ini berapa ya? Banyak banget yang di belakang koma. Jadi untuk yang kita biar komanya 2 aja kita ambil, jadi bisa klik yang ini nih. Ini belakang koma. Jadi gini aja.
Nah, untuk kita bisa tinggal tarik aja untuk kopinya, udah ketahuan tuh nilai rata-ratanya dengan rumus yang sama. Oke, kita ratain biar bagus ya sobat. Nah, berikutnya itu rumus countip. Countip di sini kita bisa lihat untuk menghitung laki-lakinya berapa, perempuannya berapa. Kalau misalnya datanya sedikit gini mah gampang ya ngitungnya laki-lakinya, misalnya ini berapa, 1, 2, 3, perempuannya berapa, 7. Kalau misalnya datanya banyak kan agak ribet tuh, jadi kita pakai rumus countip dengan aplikasi sama dengan countip itu kita blok dulu dari awal sampai akhir, terus titik koma kan titik 2, habis itu kutip 2, terus yang laki-laki ya berarti L, habis itu kutip 2, habis itu tutup kurung enter. Nah, yang laki-lakinya berarti ada 3 nih, ini jadi L, yang perempuannya ini kan P. Ini kan yang birunya turun ke bawah nih, jadi kita naikkan, hati-hati kalau misalnya ups nih, kita naikkan. Kalau kopian mah suka gitu ya, jadi hati-hati. Nah, nih enter, jadinya udah sesuai ya. If. Oke, ini penggunaan if itu sebuah nilai untuk mengetahui atau mengatakan sebuah nilai rata-rata, ini sebuah nilai yang udah kita rata-ratain ini hasilnya lulus atau tidak lulus. Oke, langsung aja ke aplikasiannya. Sama dengan, jadi kita ambil nilainya yang 85 ke atas itu yang lulus ya sobat. Misalnya ini kita aplikasikannya If buka kurung, kita klik ini, habis itu lebih kecil dari 80, terus titik koma, value if true itu kutip 2, tidak lulus, tanda kutip, kemudian titik koma kembali, kutip 2, kemudian kita buat lulus, kutip 2 kembali, terus tutup kurung, enter. Oke, ini kita buat salah ya. Ini rumusnya lebih besar, ternyata kita buatnya lebih kecil ya. Enter. Nah, ini nilainya lulus, berarti cukup jelas. Kita undo aja. Kita undo terus. Ini kita buat nilainya 85, jadi tahu nih bagaimana perbedaan yang lulus dan tidak lulus secara nih langsung ya. Nih bacaannya yang lulus dan tidak lulus, yang di atas 85 lulus, yang di bawah 85. Kemudian kita menggunakan rumus VLOOKUP. Kita ganti aja, yang ini jadi nomor 1 ya, nomor saya sendiri ya. Ini kita buat aja nomor 1, enter. Terus ini kita aplikasikan dengan rumus sama dengan VLOOKUP. Kita ulang coba deh, VLOOKUP ini, terus VLOOKUP, klik ini, terus titik koma, kita blok nih, kemudian titik koma, kemudian tutup kurung, enter. Nah, ini namanya sudah langsung Anissa Sajidah ya, nama saya sendiri. Oke, baik. Kemudian untuk gampangnya aja kita tinggal blok aja nih, daripada kalau misalnya kita mau, daripada ribet-ribet, misalnya kita coba misal ngulang gini ya, kan ribet nih. Habis itu kita klik ini, terus kita blok lagi gini, terus kita VLOOKUP, klik ini, terus titik koma, habis itu kita klik lagi ini titik koma, terus untuk jenis kelamin itu kolom ketiga ya, terus tutup kurung, enter. Nah, jenis kelaminnya sudah ketahuan langsung kayak, biar nggak ribet kita tinggal ini, kita copy aja rumusnya. Oh iya, kita copy paste sebelum kita copy paste biar nggak bergeser dengan hasil yang begitu. Kita ini setiap kolom ini
Ini kita blok, terus kita klik F4. Nah, itu ada rumus dolar ya. Rumus dolar. Terus yang apa nih? N3, terus yang C5.2 I14 kita F4 lagi, kemudian yang 3 kita F4 lagi, udah. Ini bertujuan biar tidak bergeser ya. Kemudian kita enter, kemudian kita copy aja. Nah, jadi kan ini udah nih, karena ini rumusnya kolom ketiga. Untuk bahasa Indonesia itu kolom keempat kita tinggal ganti aja kolom keempat, kemudian yang ini kolom kelima, enter, kemudian yang ini kolom ke 6 ya, 6 enter, kemudian ini kolom ke-7 enter. Oke, selesai. Jadi gitu ya, fungsi fill up itu untuk ya, misalnya ini ini kan 1 nih, kita misalnya mau nomor 8. Nah, langsung ketahuan dong nih, yang ini Jessica Kamila, perempuan, nilainya segini dengan nilai datanya segini. Footnya kita untuk mengetahui ilmu tambahan aja, fitur sama sort, filter sama sort. Gini, biar gampang, biar nanti hasil filternya nampak, kita insert dulu nih baris yang ini, kemudian ini kita blok untuk filter mana ya, kita tahu yang perempuan yang laki-laki, terus kita klik di data, ini ada filter, kita klik filter. Nah, misalnya kita mau mengetahui yang perempuan aja, misalnya kita bisa klik nih yang L, yang laki-lakinya kita unchecklist, terus oke. Nah, bakal ketahuan nih yang P, yang perempuan aja, yang mana datanya. Terus kalau misalnya mau ngeprint, tinggal gampang. Kemudian kalau kita cek untuk yang laki-laki aja, di unklik yang P-nya, oke. Nah, ini untuk yang laki-lakinya. Begitu untuk yang filter. Kemudian untuk insert untuk sort ya, kita unduh dulu. Ini kita blok sort. Nah, sort itu untuk mengurutkan ya, misalnya ini sort by, di kolom yang mana yang mau kita urutkan. Misalnya kita mau mengurutkan dari kolom yang untuk nama aja dulu ya, nama itu di kolom D. Kolom D, value-nya kita biarkan saja value. Terus untuk ordernya, misalnya ini kan ini udah biasa, ini dari A, B, C sampai L. Jadi kita coba mengubah dari Z to A. Nah, ini dia hasilnya, dia bakal berubah. Coba kita unduh, misalnya kita mau sort yang nilai ya, nilai rata-ratanya di kolom I. Misalnya dari ini small to large atau large to small, dari kecil ke gede atau dari gede ke kecil. Kita coba cek dari yang gede ke kecil aja ya untuk nilai rata-ratanya. Nah, ini jadi hasilnya. Jadi yang urutan pertama itu berurutan pada Cinta Laura, ini Bella Agatha, yang ketiga baru nama Anissa Sajidah. Oke. Oke, terakhir kita tentang grafik. Ini kita delete aja, terus ini kita match and centernya, kita klik aja nama, terus ini yang ini match and center kita pindahin. Terus pasti, nah ini kita blok, habis itu kita insert, kita kolom, terus gini. Nah nih, jadi bakal ketahuan tuh yang misalnya matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, nilai rata-ratanya berapa, yang warna sesuai warnanya dengan nama dan nilainya. Sudah mengerti. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.